Gemuruh. Tiba-tiba langit di atas lapangan latihan menjadi gelap. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kerumunan mengangkat kepala mereka dan melihat beberapa spirit beast tipe burung yang besar. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka membentang sejauh 100 meter. Ketika binatang roh terbang bersama, mereka menutupi seluruh langit. Ini adalah binatang roh penjaga paviliun Sabat Surgawi, Hering Angin Surgawi. Mereka adalah tiran dari binatang roh terbang peringkat 6. Saya tidak berharap mereka semua muncul, kata semua orang dengan kaget ketika mereka mengenali binatang buas roh. Hering Angin Surgawi yang besar menciptakan angin kencang. Mereka berputar-putar sebelum mendarat di tempat latihan. Yun Kexin memanggil tim dan dengan cepat menuju ke salah satu Hering Angin Surgawi. Semua orang segera mengikutinya. Hering Angin Surgawi yang besar menyerupai elang ekor merah dari bumi. Bulu punggungnya berwarna coklat muda, dan perutnya lebih terang. Bulu ekornya berwarna coklat kemerahan. Namun, di kedua ujung sayapnya terdapat cakar yang tajam. Mereka sangat tajam dan memiliki kait terbalik. Ketika ia melebarkan sayapnya, luasnya akan mencapai beberapa ratus meter persegi. Di leher Hering Angin Surgawi, ada seorang lelaki tua berkulit gelap. Dia adalah kusir Hering Angin Surgawi. Xiao Chen dan yang lainnya berjalan mendekat. Orang tua itu menginjakkan kakinya di punggung Hering Angin Surgawi. Hering Angin Surgawi segera berteriak, menciptakan angin kencang, dan bergegas ke langit. Angin kencang bertiup dari kedua sisi, dan beberapa murid inti yang lebih lemah hampir terjatuh, mereka terkejut. Tetua kedua aula utama Paviliun Pedang Surgawi menyaksikan saat banyak Hering Angin Surgawi terbang. Dia menoleh ke arah Jiang Qi dan berkata, Tetua pertama, apakah Anda merasa nyaman membiarkan kelompok anak muda ini pergi? Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Meski sudah lama menasihatinya, dia enggan mengorbankan anak-anak muda tersebut. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang masih hidup yang bisa dianggap jenius. Terlepas dari betapa hebatnya Anda, setelah Anda mati, Anda tidak lagi menjadi seorang jenius. Penatua ketiga di samping mereka berkata, saat itu, Tianhe memang meremehkan kekuatan iblis-iblis itu. Dia terlalu percaya diri. Kalau tidak, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Jiang Qi melanjutkan, memang. Selama kita menghilangkan proyeksi ini, sub ruang yang menghubungkan ke benua Tianwu akan pecah dengan sendirinya. Bahkan jika tiga tanah suci tidak mengirimkan seseorang, kita dapat menanganinya sendiri. Saya masih cukup yakin dengan kekuatan Lu Chen. Di atas awan, Hering Angin Surgawi terbang semakin cepat. Angin kencang membuat penonton berusaha semaksimal mungkin, namun meski begitu, mereka nyaris tidak bisa bertahan. Segera, pegunungan Lingyun berada jauh di belakang mereka. Xiao Chen mengamati sekelilingnya, ada total 11 Hering Angin Surgawi. Di antaranya, ada murid inti yang memimpin mereka. Lu Chen dan Liu Ruyue berada di Hering Angin Surgawi yang tersisa. Sense spiritualnya juga menghitung 10 lainnya. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya mereka memilih 100 murid inti serta 10 jenius tersembunyi seperti Lu Chen dan Liu Ruyue. Setelah mereka melakukan perjalanan untuk jangka waktu yang tidak diketahui melalui awan, Hering Angin Surgawi melambat. Tanah terpencil muncul di hadapan semua orang. Itu adalah tanah yang luas dan datar dengan batas-batas yang tidak terbatas. Sejauh mata memandang tidak ada rumput di tanah, itu benar-benar gundul kecuali bebatuan dengan berbagai ukuran. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, sepertinya sudah mati total. Ke-11 Hering Angin Surgawi semuanya berteriak dan mendarat dengan cepat. Semua orang dengan cepat melompat turun dan melihat sekeliling mereka. Mereka semua merasakan perasaan tidak nyaman di hati mereka. Lu Chen tersenyum lembut saat dia mengumpulkan semua orang kepadanya. Dia berkata, tempat di depan adalah lokasi segel. Semuanya, harap pastikan Anda memakai token identitas Anda. Jika Anda tidak memilikinya, datang ke sini dan dapatkan token cadangan dari saya. Jika tidak, Anda akan terluka oleh perbatasan secara tidak sengaja. Setiap orang biasanya memakai tanda identitas mereka. Mereka semua memeriksa diri mereka sendiri, tidak ada yang lupa token identitasnya. Bagus sekali. Kemudian ikuti saya di bawah pimpinan kapten tim Anda.
Jangan berlarian sendirian. Suasananya sangat aneh. Bahkan tanpa Lu Chen mengatakan apapun, mereka tidak akan berlarian sendirian. Semua orang mengikuti Lu Chen saat mereka berjalan ke depan perlahan. Segera, Lu Chen tiba-tiba menghilang di depan mata mereka, orang-orang yang mengikuti juga menghilang. Yun Kexin menjelaskan, tidak perlu khawatir. Mereka telah melewati batas. Mereka baik. Setelah Kapten Tim menjelaskan, tidak ada yang panik. Kerumunan terus berjalan, dan tak lama kemudian, mereka merasa seperti telah melewati penghalang tak berbentuk. Lalu, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Sebuah sumur kuno muncul di hadapan mereka. Orang-orang yang menghilang tadi semuanya ada di sana, semuanya berkumpul di samping sumur. Sumur kuno itu tingginya tidak lebih dari 1 meter, tapi sangat lebar. Diameternya sekitar 3 meter. Air jernih di dalamnya seperti cermin halus, tidak ada riak di permukaan. Meski angin bertiup, tidak ada riak di air. Rasanya agak aneh. Sepertinya sumur kuno menyembunyikan monster mengerikan. Di sekitar sumur kuno ada 4 lelaki tua berpakaian hitam. Mereka berdiri di sudut seperti tiang kayu. Lebih jauh lagi, ada sekelompok ahli pedang dari Kam Saber Ilahi. Mereka semua berdiri di sana, tanpa ekspresi. Ketika Lu Chen melihat semua orang telah tiba, dia hanya mengangguk pada pria tua berpakaian hitam itu. Orang tua seperti pilar kayu itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya layu seperti dahan pohon, itu terlihat sangat menakutkan. Dia berkata dengan suara serak, nama sumur ini adalah reinkarnasi. Mereka yang memiliki usia tulang lebih dari 24 tahun harus segera pergi. Jika tidak, Anda akan dikirim ke ruang yang tidak diketahui. Lu Chen berkata, Senior, kami telah memeriksa semua usia tulang mereka. Jumlahnya juga benar. Anda dapat yakin. Orang tua itu melirik Lu Chen. Senyuman pahit muncul di wajahnya yang layu saat dia berkata, saya kenal ayahmu. Mereka sungguh pengecut, mereka bahkan tidak punya nyali untuk melakukan perjalanan ke sini. Saya harap Anda semua beruntung. Saya akan membuka segelnya. Ingat, hanya 10 orang yang bisa masuk bersama. Keempat lelaki tua itu berbalik dan menghadap ke sumur kuno. Mereka masing-masing mengeluarkan sepotong batu giok dan membuat segala macam segel tangan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah formasi penyegelan dari era kuno, pikir Xiao Chen dalam hati. Sayangnya, selain 3 tanah suci, detail pasti dari formasi tersebut telah hilang di benua Tianwu. Zizi. Tiba-tiba, cahaya muncul di permukaan air yang tenang, itu sangat mempesona. Air yang tenang mulai bergejolak. Pusaran air besar perlahan muncul di permukaan air. Pusat pusaran air adalah lubang hitam tanpa batas. Tidak diketahui kemana tujuannya. Ketika Lu Chen melihat situasinya, dia langsung berkata dengan cemas, Murongcong, kalahkan timmu dulu. Kami akan mengikuti urutan daftar awan angin. Pergilah, satu persatu. Tidak ada keraguan di wajah Murongcong. Dia memimpin dan melompat ke pusaran air. 10 orang dari timnya melompat masuk, satu demi satu. Tidak ada tanda-tanda aktivitas, mereka langsung tersedot ke dalam lubang hitam. Ini adalah para elit dari murid inti Paviliun Sabat Surgawi. Orang-orang ini memiliki kondisi mental yang lebih kuat dibandingkan dengan kultivator lainnya. Saat menghadapi hal yang tidak diketahui, mereka tidak terlalu ragu. Segera, tibalah giliran Xiao Chen dan timnya. Yun Kexin memimpin dan melompat masuk. Xiao Chen melihat ke lubang hitam berputar tanpa dasar itu, lalu mengikutinya. Begitu dia tersedot ke dalam lubang hitam, tubuh Xiao Chen hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak merasakan apapun, kesadarannya kabur. Setelah periode yang tidak diketahui, mungkin selamanya atau mungkin sekejap, Xiao Chen merasakan tubuhnya berkumpul kembali. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Ini adalah ruang yang aneh, tanahnya terdiri dari lumpur hitam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan merah tergantung tinggi di udara. Warnanya benar-benar merah, itu sangat aneh. Kadang-kadang, ada burung hitam aneh, seukuran burung gagak, berputar-putar di udara. Mereka menangis berulang kali, membuat orang merasa frustasi. Setelah Xiao Chen mendarat, Mu Heng dan yang lainnya perlahan muncul. 9 dari mereka berkumpul dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan Yun Kexin. Zhang Lai melihat sekeliling dan merasa itu aneh. Dia berkata,
Mengapa kita tidak melihat Yun Kexin? Di mana orang lain dari tim lain? Berhenti melihat, saya di sini. Tiba-tiba, Yun Kexin muncul di belakang mereka, saya hanya pergi untuk melihat sekeliling. Salah satu murid perempuan lainnya, Liu Jia bertanya, agak khawatir, bagaimana dengan yang lain? Apakah kita berpisah dari mereka? Apa yang sedang terjadi? Yun Kexin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang tenang. Dia berkata, tunggu sebentar sebelum mengajukan pertanyaan kepada saya. Bersiaplah untuk bertempur sekarang. Xiao Chen sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Burung-burung aneh di langit memiliki aura jahat. Mereka telah berputar-putar di atas kepala mereka tanpa pergi. Yun Kexin berkata dengan cepat, ini adalah Blood Crows. Mereka adalah binatang iblis peringkat 4. Mereka hidup dari darah. Pangkat mereka seharusnya lebih tinggi di dunia iblis. Yang paling penting adalah mereka meledak ketika mati. Ye Chen, aku akan menyerahkan Blood Crows ini padamu. Serangan dengan atribut petir dapat menghentikan ledakannya saat mati. Mu Heng, kamu bertanggung jawab atas pertahanan. Jika Xiao Chen tidak dapat membunuh mereka semua, Anda hanya perlu memblokirnya. Tidak perlu membunuh mereka. Sedangkan sisanya, diamlah untuk sementara waktu. Puci. Tepat setelah Yun Kexin berbicara, 3 Blood Crow di udara terjun ke bawah. Jika dilihat dari jauh, tampak seperti 3 anak panah merah yang jatuh dari langit. Kakak, Xiao Chen tidak menunggu Blood Crows mencapai mereka. Dia segera mengeluarkan Lunar Shadow Sabre. Cahaya pedang seputih salju muncul di ruang gelap. Xiao Chen meretas 3 kali dan 3 pedang ki murni yang dikaitkan dengan petir dikirim dalam sekejap. Darah merah memenuhi udara. Ketiga Blood Crows terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh dari langit. Aura hitam mengalir tanpa henti dari luka mereka. Lampu listrik yang ditinggalkan Xiao Chen menempel di lukanya, mengeluarkan suara, "Zizi." Sebelum dia sempat mengambil nafas, langit menjadi gelap, dan beberapa ratus Blood Crow terbang mendekat. Suara kepakan sayap mereka terdengar sangat keras. Xiao Chen memasang ekspresi tenang di wajahnya. Saat Blood Crows mendekat, dia berteriak, terbang dengan sayap, tarian 1000 tahun yang terganggu. Puci, puci, sosok Xiao Chen melintas di udara, cahaya pedang terbang kemana-mana. Saber ki dalam jumlah tak terbatas diluncurkan ke kerumunan Blood Crows. Setiap kali Xiao Chen mengubah posisi, dia mengirimkan 20 aliran pedang ki. Xiao Chen mengubah posisinya sebanyak 81 kali dan mengirimkan 1620 aliran pedang ki. Setiap pedang ki mengeluarkan sekelompok besar Blood Crows. Ketika Xiao Chen mendarat, tanah penuh dengan mayat Blood Crow yang dimutilasi. Dengan kondisi guntur murni, lampu listrik menempel pada luka tanpa berhamburan. Melihat kekuatan membunuh dari gerakan ini, Xiao Chen merasa agak heran. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memahami pedang ki, serangan tarian terganggu 1000 tahun akan mencapai tingkat seperti itu. Di masa lalu, ketika dia adalah seorang master bela diri, dia hanya bisa mengirimkan cahaya pedang terbatas. Pada saat itu, dia tidak akan mampu mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Ketika dia menjadi Grandmaster bela diri dan memahami cahaya pedang, dia masih hanya mampu mengeluarkan setengah dari kekuatan aslinya. Sekarang dia telah mencapai Martial Saint dan bisa menggunakan Sabre Ki. Dia bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Disordered Dance of a Thousand Years. Bau darah yang menyengat meresap ke seluruh area. Ketika orang menciumnya, mereka tidak bisa menahan muntah. Ketika semakin banyak Blood Crows di kejauhan yang mencium bau busuk, mereka terbang. Seluruh langit dipenuhi dengan Blood Crows. Hal ini membuat ruang yang tadinya sangat gelap menjadi gelap gulita. Penglihatan setiap orang mengalami gangguan yang signifikan. Xiao Chen memandang Yun Kexin di sampingnya, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa terlalu sering menggunakan langkah sebelumnya. Jumlah esens yang habis sangat banyak. Setidaknya ada 10.000 Blood Crows di sini. Wajah 8 orang lainnya di belakang mereka agak tidak sedap dipandang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saat mereka tiba di tempat aneh ini, mereka sudah mengalami masalah bahkan sebelum mereka bertemu iblis manapun. Gagak darah ini hanyalah binatang iblis peringkat 4. Dengan kekuatan kelompok mereka terlalu lemah. Salah satu dari mereka akan mampu membunuh setidaknya 10 Blood Crows dengan mudah. Namun,
Jika jumlahnya cukup tinggi, hal itu menjadi sangat mengerikan. Yang paling penting adalah Blood Crow akan meledak saat mati. Kekuatan dari ledakan itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari Medial Great Martial Saint. Yun Kexin menunjuk ke Blood Crow besar yang terbang di langit. Dia berkata, lihat ke sana, bahwa Blood Crow harus menjadi raja dari kelompok Blood Crows ini. Setelah kita membunuhnya, Blood Crow lainnya akan otomatis bubar. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat Blood Crow yang sangat besar seukuran elang. Itu tersembunyi di balik beberapa ratus Blood Crows, dan jika dia tidak melihat dengan cermat, dia tidak bisa melihatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, jika tidak turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ada seseorang dengan teknik bela diri terbang. Hanya ketika seorang kultivator mencapai Martial King barulah mereka bisa terbang. Selain itu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka adalah seorang Saint bela diri kelas tinggi dan memiliki roh bela diri yang dikaitkan dengan angin. Selain berkultivasi, jika seseorang ingin terbang tanpa bergantung pada benda luar, mereka harus mempelajari teknik bela diri terbang. Namun, teknik bela diri terbang jarang terjadi. Nilai mereka lebih tinggi dari puncak teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Tentu saja, jika Xiao Chen ada di sini sendirian, dia bisa memanggil kapal perang perak. Namun, kapal perang perak akan mengungkapkan identitas Xiao Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Yun Kexin merenung dalam-dalam sambil berkata, serahkan Blood Crow King kepadaku. Kami akan mundur dulu. Dengan banyaknya Blood Crows, gelombang serangan berikutnya tidak akan datang hanya dari satu arah. Keduanya mundur, melindungi 8 orang lainnya di belakang mereka. Mereka menunggu gelombang serangan berikutnya dari Blood Crow. Gazi! Gazi! Blood Crows di langit berteriak berulang kali. Ketika 10.000 Blood Crow berteriak bersamaan, suaranya tajam dan menusuk. Bahkan sebelum mereka menyerang, mereka sudah membuat resah semua orang. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi Blood Crows semuanya menjadi sabar. Mereka menangis tanpa henti saat mata merah darah mereka menatap kelompok itu tanpa menyerang. Burung-burung itu mengurangi semangat juang mereka. Brengsek, bisakah kamu lebih berterus terang? Gao Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Blood Crows. Karakteristik teknik bela diri puncak Qianduan bersifat belak-belakan dan langsung. Mereka terkenal karena memiliki kekuatan yang ganas. Karakter Gao Xiang jelas sejalan dengan ini. Ketika dia bertemu dengan binatang iblis yang bisa meledak seperti Blood Crows, itu sangat menyiksa. Dia mempunyai kekuatan, tetapi tidak dapat memanfaatkannya. Saat kelompok itu hampir kehabisan kesabaran, Blood Crows di langit tiba-tiba menghentikan tangisan aneh mereka. Ruang yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dari langit. Suasananya sangat sunyi, sangat kontras dengan sebelumnya. Hal ini membuat kelompok tersebut merasa cemas, mau tak mau mereka mengencangkan genggaman gagang pedang mereka. Semua orang tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Huci! Tiba-tiba, ada jeritan yang tak terhitung jumlahnya di udara yang terkoyak. Pada saat berikutnya, cahaya merah aneh muncul di Blood Crows. Banyak titik terang di langit, seperti ribuan rumah yang menyalakan lampu di malam hari. Itu menerangi langit dengan sinar merah. Ada lapisan demi lapisan Blood Crows di langit. Mereka seperti anak panah merah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan sekarang mereka menyerbu ke arah kelompok itu dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan cepat berkata, selain Ye Chen, yang lain tidak diperbolehkan mencabut pedangmu dari sarungnya. Zhang Lai, datanglah ke sisiku. Kami akan bergerak bersama. Yang lain hanya bisa menggunakan sarungnya untuk menyerang Blood Crows. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia bergerak cepat membentuk busur di atas kelompok dan membunuh Blood Crows dari lapisan pertama. Namun, ada terlalu banyak Blood Crows. Lapisan kedua Blood Crows segera terbang. Dengan instruksi Yun Kexin, yang lain tidak berani menghunus pedang mereka. Mereka hanya bisa menggunakan sarungnya untuk menjatuhkan Blood Crows ke tanah. Mereka bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Mereka takut Blood Crows meledak jika mereka mati. Meskipun tangan mereka terikat oleh situasi, mereka dikelilingi oleh bahaya. Dari keseluruhan kelompok, hanya Mu Heng yang berada dalam kondisi santai.
Dia mengedarkan seni tempering tubuh giok ungu dan diselimuti cahaya ungu. Blood Crows hanyalah binatang iblis peringkat 4, dan tidak mampu menembus pertahanannya. Paruh tajam dan panjang yang bisa menembus besi mengeluarkan suara, ding ding dang dang, ketika mengenai tubuh Mu Heng. Dia tetap tidak terluka, dan sebaliknya, paruh beberapa Blood Crow patah. Hu Qi, Yun Kexin, yang menghindar, tiba-tiba menghunus pedangnya. Ada kilatan cahaya pedang dan menembus jantung Blood Crow. Ia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meledak, ia hanya jatuh ke tanah sebagai mayat. Yun Kexin memberitahu Zhang Lai, reaksi Blood Crow sangat cepat. Mereka hanya membutuhkan setengah detik untuk memulai ledakan. Jika Anda yakin bisa membunuh mereka dalam waktu setengah detik, Anda bisa bergerak. Zhang Lai memiliki ekspresi tenang, dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Saat dia menghindari Blood Crows, dia mengamati gerakan Yun Kexin dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, Zhang Lai menemukan solusinya. Dia menarik sarungnya dan awan muncul entah dari mana. Ketika awan tersebar, pedang kecil Qi diluncurkan ke udara. Kemanapun pedang Qi pergi, pedang itu akan menembus semua Blood Crows secara instan. Dalam waktu singkat, beberapa ratus Blood Crows mati. Zhang Lai mengayunkan pedangnya dan pedang kecil Qi menghilang. Dia berteriak, awan mengejutkan yang abadi. Meledak. Awan mengejutkan abadi yang berisi niat pedang kesempurnaan kecil Zhang Lai tiba-tiba meledak. Garis tipis muncul sekali lagi dan berubah menjadi cahaya tak terbatas yang menyebar. Setiap helai cahaya kecil sebenarnya adalah saber Qi yang diresapi dengan niat sabar. Kecepatan dan kekuatannya telah mencapai batas Saint Martial kelas rendah. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, kelompok Blood Crows jatuh seperti hujan. Serangan ini telah membunuh beberapa ribu Blood Crows, dan melegakan yang lainnya. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, ekspresinya tidak rileks. Sebaliknya, alisnya yang berbentuk bulan sabit dirajut rapat. Dia melemparkan pil obat untuk memulihkan esensi kepada Zhang Lai. Jangan memaksakan diri. Pulihkan esens Anda dengan cepat. Kami belum mencapai waktu untuk menggunakan kartu truf kami. Mu Heng, lindungi dia untuk saat ini. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Langkah ini memang sangat intensif esens. Itu telah menghabiskan sekitar 2/3 dari esensinya. Namun, kekuatan membunuhnya terlihat jelas. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Yun Kexin tidak memujinya, dia tidak akan mengkritiknya. Siapa tahu dia tetap dikritik seperti ini. Zhang Lai melemparkan pil obat ke dalam mulutnya. Dia langsung merasakan sensasi sejuk. Setelah beberapa saat, esens di dantiannya pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah memulihkan 1/3 dari esensinya. Ini adalah pil awan putih peringkat 6. Itu bisa langsung memulihkan 1/3 dari esensi seorang kultivator dengan segera. Setelah itu, ia akan mengisi kembali seluruh esens dalam 10 menit. Nilainya 500 batu roh kelas rendah. Zhang Lai tidak menyangka Yun Kexin begitu murah hati. Kesan pria itu terhadap wanita itu mau tidak mau berubah drastis. Gazi, Gazi. Blood Crow King yang besar di udara mengeluarkan 2 tangisan aneh. Semua Blood Crows segera berhenti menyerang. Mereka mengepakkan sayapnya dan kembali ke langit. Yun Kexin memandang Zhang Lai dan berkata, kecuali Anda tidak punya pilihan lain, jangan menghabiskan terlalu banyak esens saat ini. Perjalanan masih panjang. Zhang Lai tidak berani membantahnya. Dia tahu dia agak gegabah. Dia melakukan yang terbaik untuk segera mengisi kembali esensnya yang habis. Serangan Blood Crow hanya berlangsung sekitar 5 menit. Namun, kepadatan serangannya terlalu tinggi. Semua orang merasa agak lelah. Aduh! Tiba-tiba, Blood Crow King mengeluarkan teriakan panjang. Di bawah bulan merah, sekelompok besar titik hitam terlihat di langit jauh. Ketika mereka mendengar tangisan, mereka terbang dalam kelompok yang padat. Setelah beberapa saat, ada 10.000 Blood Crow lagi di langit. Langit benar-benar hitam, dan ketika kelompok itu melihatnya, kulit kepala mereka mati rasa. Xiao Chen memandang ke langit dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kita harus membunuh Blood Crow King. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang akan dimakan hidup-hidup. Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh, setelah gelombang serangan ini, saya akan menghadapinya. Setiap kali ia memanggil lebih banyak Blood Crows,
kekuatannya akan berkurang. Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada kelompok tersebut, gelombang serangan berikutnya datang dengan sangat cepat. Kali ini, Zhang Lai tidak menggunakan awan mengejutkan yang abadi. Dia memasukkan niat pedangnya ke dalam pedangnya Qi. Pedangnya terus menari-nari, setiap pedang Qi yang dia kirimkan akan membunuh satu Blood Crow. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin melakukan yang terbaik untuk membunuh Blood Crows. Yang lain menggunakan sarungnya untuk memblokirnya. Kadang-kadang, akan ada seseorang dalam bahaya, tapi Mu Heng akan bergegas dan memblokir serangan Blood Crow dengan tubuhnya, jadi tidak ada titik lemah. Seiring berjalannya waktu, mayat Blood Crows menumpuk di tanah. Saya tidak tahan lagi. Kelompok hal-hal kecil ini terlalu melelahkan. Gao yang tiba-tiba berteriak dan menghunus pedang besarnya. Aku akan menghancurkan kalian semua sampai mati. Sua, ratusan Blood Crow yang beredar di langit menderita serangan pedang besar yang mengerikan. Mereka dipotong menjadi dua dan darah berjatuhan dari langit seperti hujan. Ketika Gao yang melihat semua ini, dia tertawa terbahak-bahak, mereka hanyalah binatang iblis peringkat 4. Namun, kalian semua sangat takut pada mereka. Aku bisa membunuh mereka sendirian. Ketika Xiao Chen berbalik dan melihat semua ini, dia sangat terkejut. Dia benci kalau dia tidak bisa menggunakan pedangnya untuk membunuh orang malang ini. Wajah Yun Kexin yang sebelumnya tenang berubah drastis. Dia berteriak dengan suara nyaring, cepat, lari. Zizi. Mayat Blood Crow yang dipotong menjadi dua bagian tidak memiliki aliran listrik yang dapat menekan luka mereka. Aura hitam mulai membara. Ledakan. Lebih dari 100 tubuh Blood Crow meledak. Ini menciptakan gelombang kejut yang hebat. Gao yang terlempar ke udara. Kemudian dia memuntahkan 6 suap darah sebelum jatuh kembali ke tanah dengan menyedihkan. Peringatan Blood Crow King Yun Kexin terlalu lambat. Ada beberapa yang tidak bereaksi tepat waktu. Mereka juga langsung terlempar ke udara. Kekuatan yang dihasilkan dari lebih dari 100 Blood Crow yang meledak pada saat yang sama setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Hampir tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Selain Xiao Chen, Zhang Lai, dan Yun Kexin, yang berada jauh dan nyaris menghindari ledakan, hanya Mu Heng yang tampaknya tidak terluka parah setelah ledakan. Orang-orang yang tersisa kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Mereka terbaring di tanah kesakitan, bahkan sulit bagi mereka untuk berdiri. Adapun Gao Yang, yang merupakan penyebab utama bencana ini, dia sudah pingsan, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ini adalah teror dari Blood Crows. Seorang Grandmaster bela diri akan mampu membunuh seekor Blood Crow sendirian. Bahkan jika dia terluka akibat ledakan itu, dia tidak akan terluka parah. Namun, ketika ada banyak binatang iblis jenis ini dan mereka meledak bersama-sama, bahkan Raja Bela Diri pun akan kesulitan menghadapinya. Untungnya, Blood Crow jenis ini tidak akan meledak tanpa alasan. Mereka hanya akan meledak sebelum kematiannya. Kalau tidak, jika 10.000 Blood Crows ini bergegas turun dan meledak, bahkan seorang Martial King pun akan dilenyapkan hingga terlupakan, bahkan tidak meninggalkan mayat. Tentu saja, seorang Martial King bisa terbang, jadi akan mudah baginya untuk melarikan diri. Sudah ada 6 orang yang tidak bisa melawan lagi. Blood Crows di atas mereka masih terus menyerang tanpa henti. Ketika Yun Kexin melihat situasinya, dia berkata, Ye Chen dan Zhang Lai, jangan menahan diri. Kami akan menghentikan kelompok ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Dengan bantuan pil awan putih peringkat 6, Zhang Lai telah memulihkan esensinya ke kondisi puncaknya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Kexin, dia langsung menurut. Zhang Lai memanfaatkan niat pedang kesempurnaan kecilnya sepenuhnya, memasukkannya ke dalam aura teknik pedang Ling Yun. Dia berteriak dan melakukan gerakan ke-16, awan mengejutkan yang abadi. Ledakan. Pedang Qi seperti benang yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Pemandangan mengerikan itu kembali muncul. Seketika, ribuan Blood Crows pecah tanpa sempat meledak. Mereka dihancurkan oleh pedang Qi, mengubahnya menjadi darah yang berantakan. Darah dalam jumlah besar turun dari langit. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke udara. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menuangkan esensnya tanpa henti ke dalam pedang-pedangnya. Energi murni yang dikaitkan dengan petir dimasukkan ke dalam pedang Qi.
Pedang mengamuki melintas dengan kecepatan kilat, mayat Blood Crows memenuhi tanah. Ketika Xiao Chen mendarat, jumlah Blood Crow yang mati di tanah tidak kurang dari awan mengejutkan abadi milik Zhang Lai. Ledakan melodi surgawi. Yun Kexin berteriak dan pedang tipis di tangannya bergetar terus-menerus. Suara gemetar awalnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Namun, perlahan-lahan suaranya menjadi lebih keras. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang menderu-deru, mengguncang langit. Banyak Blood Crows jatuh dari langit dengan tubuh yang tampak sempurna. Namun, jika mereka dibelah, orang akan menemukan bahwa hati mereka hancur menjadi bubuk. Kematian karena hati yang hancur. Sungguh tindakan yang mengerikan, pikir Xiao Chen dalam hati dengan heran. Langkah ini kemungkinan besar memiliki efek yang sama pada manusia yang berkultivasi. Menggunakan gelombang suara untuk menyerang jantung, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bertahan melawannya. Teknik ketiga orang itu membunuh 10.000 Blood Crows dalam waktu singkat. Blood Crow King di langit tidak menyerah. Dia mengeluarkan seruan pemanggilan sekali lagi. Yun Kexin memanfaatkan waktu ini untuk memberikan peta kepada Xiao Chen. Ada hutan di peta ini. Pimpin semua orang ke sana. Aku akan memancing Blood Crow King ini pergi. Saya akan bergabung dengan grup nanti. Xiao Chen tidak terburu-buru mengambil peta itu. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia berkata kepada Yun Kexin, biarkan aku memancing Blood Crow King. Saya yakin akan peluang 70% untuk membunuh Blood Crow King. Saya akan bertemu dengan grup setelah itu. Aku tahu kamu bisa membunuh Blood Crow King. Namun, Anda tidak dapat memancingnya pergi. Yun Kexin memasukkan peta itu ke tangan Xiao Chen. Hanya darah paling murni dari seorang perawan yang bisa membuat Blood Crows ini menjadi gila. Kamu memang bisa membunuh Blood Crow King. Namun, bukan berarti Anda bisa memancingnya begitu saja. Jika Anda tidak dapat memancingnya dan harus bertarung di sini, akan sulit untuk menjaga 6 orang yang tersisa tetap hidup. Terlepas dari penampilan luar Yun Kexin yang dingin, saya tidak menyangka dia memiliki hati yang baik dan mempertimbangkan detail seperti ini. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiao Chen menyimpan petanya dan berkata dengan tulus, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Ingat, kamu harus bertemu dengan kami nanti. Yun Kexin mengangguk dan berkata, saat aku berlatih di luar, aku bertemu dengan binatang iblis semacam ini sebelumnya. Saya sangat akrab dengan kebiasaan mereka. Saya akan baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Puci. Setelah Yun Kexin berbicara, dia meletakkan telapak tangan kirinya pada pedang tajam itu. Dia melompat tinggi ke udara dan menggorok telapak tangan kirinya, menyebabkan darah muncrat ke udara. Bau kental dari darah Yun Kexin sepertinya mengandung semacam sihir. Gazi, Gazi, Blood Crows yang tersisa di langit semuanya mengamuk. Mereka semua terbang dengan liar menuju darah. Bahkan Blood Crow King menghentikan pemanggilannya. Ia mengepakkan sayapnya dengan liar, menciptakan angin kencang. Ia meninggalkan serangkaian gambar merah di udara saat mengejar Yun Kexin. Kelompok Blood Crows yang padat semuanya terbang menjauh. Bulan merah muncul kembali di atas mereka sekali lagi. Bahaya untuk sementara dapat dihindari. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darahnya dan memberikannya kepada semua orang yang terluka. Pil pengisian darah memiliki efek yang sangat baik pada luka dalam. Selain itu, efeknya sangat cepat. Xiao Chen menyempurnakannya khusus untuk digunakan selama pertempuran. Meskipun pil obat ini tidak berperingkat tinggi, bahkan seorang raja bela diri pun sudah cukup menggunakannya. Setelah mengonsumsi pil ini, mereka akan segera memulihkan kemampuan dasar untuk bergerak. Setelah Xiao Chen membagikan pil, dia melihat Gao Yang yang tidak sadarkan diri. Ketika dia melakukannya, dia langsung merasakan amarahnya berkobar. Jika orang ini tidak melakukan hal bodoh seperti itu, semua orang tidak akan terluka. Yun Kexin tidak perlu membahayakan dirinya sendiri. Situasi saat ini juga tidak bisa dibilang aman. Berdasarkan nada suara Yun Kexin, semua tempat di ruang aneh ini berbahaya. Ada bahaya di mana-mana. Blood Crows hanyalah makanan pembuka. Itu hanya akan menjadi semakin berbahaya. Mereka harus bergerak dengan mantap dan pasti, menjaga kekuatan mereka setiap saat. Hanya dengan begitu mereka dapat berjalan sampai akhir. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya. Meskipun dia tidak menyukai orang ini, dia adalah salah satu rekannya.
Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia berkata pada Mu Heng, bawalah orang ini. Mu Chen berkata dengan ketidakpuasan, tidak mungkin, aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Tidak mungkin aku menggendongnya. Jika bukan kamu yang menggendongnya, lalu siapa lagi? Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Zhang Lai tersenyum dan berkata, saya telah menghabiskan terlalu banyak esens saya. Yang lainnya terluka. Xiao Chen adalah wakil kapten dan harus memimpin. Selain Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selain itu, Anda memiliki kekuatan fisik yang paling besar. Mu Heng tidak berdaya, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak perintah tersebut. Karenanya, dia hanya bisa menyetujui tugas remeh ini. Xiao Chen tidak membicarakan masalah ini. Dia mengatakan kepada orang-orang yang terluka untuk segera mengobati luka mereka. Kemudian, dia mengeluarkan peta itu dan melihatnya dengan cermat. Petanya sangat detail, mencakup keseluruhan ruang ini. Xiao Chen mencari keberadaan mereka sekarang, sebelum mulai mencari hutan yang disebutkan Yun Kexin. Hutan hitam menempati bagian yang sangat luas di peta, hampir setengahnya. Di belakang hutan ada barisan pegunungan. Ada sebuah istana di atas tebing yang menjorok, dibatasi secara khusus dengan titik merah. Xiao Chen melihat ke peta dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tujuan akhir kita adalah istana ini. Namun untuk menuju istana, kita harus melewati hutan ini. Kita harus pergi ke hutan dulu. Semoga Yun Kexin bisa kembali dengan selamat. Setelah Xiao Chen menyimpan petanya, dia memanggil semua orang. Setelah dia menunjukkan arahnya, mereka semua bergegas menuju hutan dengan sekuat tenaga. Setelah mereka pergi jauh, aura hitam aneh keluar dari tanah tempat mereka bertarung. Aura hitam berkumpul dan akhirnya berubah menjadi sosok berbentuk manusia. Itu adalah pria yang sangat pucat. Dia melihat ke arah kiri Yun Kexin dan menjulurkan lidahnya dengan rakus. Dia tertawa sinis, sudah lama sekali aku tidak mencium wangi darah perawan. Tidak heran Blood Crow yang aku pelihara tidak patuh. Saat ini, situasi serupa juga terjadi pada tim lain. Setiap tim menghadapi serangan dari kawanan besar Blood Crows. Teriak Murong Chong dan bergerak cepat di udara. Dia menghindari panah darah merah yang diludahkan Blood Crow King. Dengan bantuan teknik bela diri terbang, Murong Chong bisa terbang bebas di udara. Setiap kali dia menghindar, kecepatannya yang tinggi akan menyebabkan gesekan di udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk. Puci. Murong Chong mengayunkan pedangnya dengan santai dan beberapa Blood Crow dipotong menjadi dua. Blood Crow King menyadari teror yang dialami oleh Murong Chong. Oleh karena itu, ia mengendalikan Blood Crow untuk mengganggu Murong Chong tanpa henti. Hal ini menciptakan hambatan besar baginya, dan dia tidak dapat menemukan peluang untuk bergerak. Ini tidak akan pernah berakhir. Bayangan bulan yang tak tertandingi. Blood Crows yang menyerangnya tanpa henti menyebabkan Murong Chong kehilangan kesabarannya. Dia menggunakan salah satu dari 7 teknik rahasia puncak King Yun, bayangan bulan yang tak tertandingi. 2 bulan sabit muncul di hadapan Murong Chong. Bulan sabit saling berpotongan, membentuk salib saat mereka menebas secara diam-diam. Detik berikutnya, sejumlah besar darah muncrat, mewarnai 2 bulan sabit menjadi merah. Blood Crows di sekitarnya semuanya jatuh seperti hujan. 2 bulan sabit merah terbang ke belakang, satu di depan dan satu lagi di belakang, menjepit Murong Chong di tengah. Mereka berubah menjadi bulan purnama. Huci. Saat bulan sabit bergabung, Murong Chong melintas di udara. Darah muncrat dari tengah tubuh besar Blood Crow King, itu terbelah menjadi 2. Sosok tampan Murong Chong muncul di belakang Blood Crow King. Dia memegang inti iblis yang berdarah di tangannya. Di belakangnya ada bulan purnama berwarna merah tua, perlahan naik dan mewarnai langit menjadi merah. Di bawah cahaya lampu merah, Murong Chong berdiri tegak sambil memegang pedangnya. Ada keindahan yang tak terkatakan di dalamnya. Mayat Blood King Crow jatuh dari langit dengan suara, putong. Blood Crows yang tersisa segera tersebar. Murid-murid lain di tanah segera menghela nafas lega. Seorang murid inti puncak Bei Chen memandang ke arah Murong Chong di langit dan menghela nafas, dia sudah hampir mengalami fenomena misterius kesempurnaan hebat. Murong Chong bukanlah serdadu teratas di daftar awan angin tanpa alasan. Sepertinya Raja Bela Diri kelas rendah tidak akan menandinginya. Orang lain juga ikut menimpali, memang benar.
Keuntungan terbesar yang dimiliki seorang Martial King dibandingkan Martial Saint adalah kemampuannya untuk terbang. Karena Murongcong memiliki teknik bela diri terbang, keunggulan ini dinetralkan. Bahkan di hadapan Raja Bela Diri kelas medial, dia akan mampu mempertahankan posisinya. Berhentilah mengaguminya, dia berada pada level yang berbeda dari kita. Kekuatannya berada dalam 10 besar di antara generasi muda di negara Qin besar. Yang bisa kami lakukan hanyalah mencoba dan bersaing untuk 10 besar di Provinsi Xie. Saat bulan purnama perlahan menghilang, Murongcong mendarat di tanah tanpa ekspresi. Tatapannya menyapu 9 orang lainnya dengan sangat cepat. Semua orang segera merasakan sedikit tekanan dan mereka menghentikan diskusi mereka. Seorang murid puncak Yanduan berjalan ke arah Murongcong dan bertanya, "Kakak senior Murong, kamu baik-baik saja?" Murongcong menyarungkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka hanyalah binatang iblis peringkat 4. Apa yang bisa terjadi padaku? Kemana kita harus pergi selanjutnya?" Orang ini bertanya dengan ekspresi ragu sambil mengambil 2 langkah ke depan. Bang! Saat orang ini hanya berjarak 1 langkah dari Murongcong, tiba-tiba Murongcong mengulurkan tangannya, menusuk dada orang ini dengan telapak tangannya. Tubuh orang ini mulai gemetar hebat. Sesosok hitam keluar dari tubuhnya. Ketika sosok hitam itu menampakkan dirinya, dia memperlihatkan kulit yang sangat pucat. Tiba-tiba, dia muntah seteguk darah. Wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat. Sosok hitam itu memandang Murongcong dengan tidak percaya dan berkata, "Bagaimana kamu menemukanku?" Murongcong berkata dengan acuh tak acuh, "Di dalam paviliun pedang surgawi, tidak ada murid inti yang berani berada dalam jarak 3 langkah dariku." Puci, sosok hitam itu memuntahkan seteguk darah lagi. Dia memandang Murongcong dengan ngeri. Lalu dia dengan cepat berbalik dan berlari ke kejauhan. Kecepatannya secepat kilat, dalam sekejap, dia berada lebih dari 1000 meter jauhnya. Murongcong melihat sosok hitam yang melarikan diri itu, tapi tidak mengejarnya. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras. Sosok hitam yang melarikan diri itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Seorang murid inti mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia bertanya, "Apa itu tadi? Bagaimana bisa masuk ke tubuh kita?" "Iblis bayangan," kata Murongcong acuh tak acuh. Itu adalah salah satu klan bawahan klan Iblis Darah, yang merupakan salah satu dari 9 klan kerajaan di jurang dunia iblis. Ia hanya bisa masuk ke dalam tubuh yang sudah mati. Anda hanya harus berhati-hati. Lalu, bagaimana dengan kakak senior Cheng? Orang itu bertanya dengan suara bergetar sambil menunjuk murid inti puncak Yanduan di tanah. Murongcong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mati." Setelah dia berbicara, semua orang menghirup udara dingin dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu dekat dengan kematian. Ada yang bergembira dan ada pula yang khawatir. Tidak semua tim seperti tim Murongcong dan Yun Kexin. Tim mereka tidak memakan banyak korban. Jauh di langit, ada Blood Crow besar yang membawa mayat 10 murid inti paviliun sabat surgawi di punggungnya. Setan bayangan berdiri di atas kepalanya sambil terkekeh, 10 mayat segar. Guru akan senang. Di medan perang lain, tanah dipenuhi mayat Blood Crow. Bau darah yang menyengat meresap ke udara. Tubuh besar Blood Crow King tergeletak di tanah berkeping-keping. Tidak jauh dari Blood Crow King, ada satu orang yang sedang memeriksa mayat Shadow Demon. 9 orang lainnya semuanya melepaskan ki yang mematikan. Ada yang menyeka pedangnya, ada yang duduk diam, dan ada yang melihat sekeliling. Semuanya tampak sangat santai. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sisi Shadow Demon. Dia berkata kepada orang yang memeriksa mayat itu, "Saudara senior Lu, bisakah kita mulai?" Tim ini adalah tim elit beranggotakan 10 orang yang dipimpin Lu Chen. Lu Chen tersenyum pada orang di belakangnya, "Saudara Pang, tidak perlu khawatir. Ini pertama kalinya kami melihat Shadow Demon. Akan lebih baik jika melakukan penelitian sebentar." Liu Ruyue berjalan perlahan. Dia berkata dengan agak cemas, "Saya menduga Blood Demons merasakan kita saat kita memasuki sub ruang ini. Saya yakin setiap tim pernah diserang seperti ini." Wajah tampan Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi keheranan apapun. Dia berkata, "Ruang ini adalah manifestasi dari Blood Demon. Ini bukan sekadar keyakinan, semua orang pasti diserang." Liu Ruyue sedikit mengernyit,
kamu tampaknya tidak khawatir. Blood Crows bukanlah binatang iblis peringkat 4 biasa. Terlebih lagi, Shadow Demons mengendalikan mereka. Lu Chen bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Lalu dia perlahan mengeluarkan sepotong logam dari hati Shadow Demon. Potongan logam itu ditutupi dengan kata-kata mantra hitam. Ada aura hitam dalam jumlah besar yang mengelilinginya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Liu Ruyue. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman keheranan, menarik, jadi begitulah cara Blood Demon mengendalikan klan bawahan mereka. Lu Chen dengan hati-hati menyingkirkan potongan logam itu dan berdiri. Dia berkata, kakak senior Ruyue, Anda telah memberi murid Anda jimat api ilahi. Dia akan baik-baik saja. Orang lain awalnya akan digunakan sebagai umpan meriam tingkat tinggi. Mengapa perlu mengkhawatirkan mereka? Saat Lu Chen mengatakan ini, dia memasang ekspresi sangat tenang di wajahnya. Seolah-olah itu adalah hal yang normal, seperti dia berbicara dengan cara yang tidak penting. 100 murid inti itu seperti semut di mata mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hanya ada beberapa puluh kilometer menuju pintu masuk hutan. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya berjalan setengah hari sebelum mereka tiba di pintu masuk hutan dengan susah payah. Mereka sekarang mengerti mengapa Yun Kexin mengatakan untuk tidak membiarkan esens mereka habis sepenuhnya. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu sekelompok binatang iblis setiap 10 menit. Binatang iblis setidaknya adalah binatang iblis peringkat 5 medial. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan puncak Martial Saint. Selain itu, kekuatan binatang iblis meningkat 1 atau 2 tingkat dibandingkan dengan benua Tianwu. Mereka sangat bermasalah untuk ditangani. Itu bukanlah hal yang terpenting. Hal yang paling bermasalah adalah ada 5 orang terluka dalam tim yang baru saja memulihkan kemampuan bergeraknya dan 1 orang tidak sadarkan diri. Untuk merawat orang-orang yang terluka ini, Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng hampir kehilangan nyawa dalam prosesnya. Mu Heng melemparkan Gao Xiang yang tak sadarkan diri ke tanah. Dia terengah-engah sebentar dan berkata, kami akhirnya sampai di hutan bodoh ini. Aku benar-benar tidak ingin membawa orang busuk ini lagi. Ye Chen, terima kasih semuanya, kata 5 orang yang terluka dengan rasa malu. Dalam perjalanan ini, bisa dikatakan mereka penuh beban, dan mereka mengetahuinya di dalam hati. Xiao Chen tersenyum tipis, kita semua berasal dari sekte yang sama. Sekarang, kita adalah rekan. Tidak perlu berterima kasih padaku karena telah menjaga satu sama lain. Bagi Xiao Chen, ini memang sesuatu yang tidak perlu dia syukuri. Meskipun dia bukan orang yang mulia, jika dia mampu, dia tidak akan meninggalkan kelompok orang ini. Xiao Chen melihat Zhang Lai sedang memulihkan esensinya, jadi dia tidak mengganggunya. Dia berkata pada Mu Heng, jaga mereka sebentar, aku akan pergi dan memeriksa hutan. Mu Heng mengangguk, baiklah. Tapi berhati-hatilah. Hutan lebat biasanya tidak ada orang yang berjalan di dalamnya. Ada semak dan rumput liar di mana-mana. Tidak ada jalur yang lengkap. Xiao Chen mengubah sens spiritualnya menjadi sebuah cincin dan mengembangkannya. Seiring dengan kemajuan mantra ilahi guntur ungu, pengetahuannya tentang cara menggunakan rasa spiritual pun meningkat. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter dipindai oleh Xiao Chen. Tidak ada binatang iblis dalam jarak 1000 meter. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura binatang iblis. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Bahkan udara pun tidak mengalir. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya. Lalu dia melompat turun dari pohon dan bergumam, aneh. Kenapa sepi sekali? Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ada beberapa hal yang harus dia lihat sendiri. Dia sepertinya telah berubah menjadi naga banjir, menembus udara yang padat. Xiao Chen bergerak cepat di hutan sambil terus mengayunkan Lunar Shadow Sabre miliknya. Tiang pedangki menghancurkan semak-semak di depannya menjadi debu, mengukir jalan di depannya. Dia tidak menutupi kehadirannya, membuat banyak keributan. Dia bergerak bolak-balik di hutan yang sunyi ini. Namun, tidak ada reaksi dari binatang iblis manapun. Xiao Chen berhenti dan melihat sekeliling lagi. Masih belum ada aktivitas. Sudahlah. Untunglah tidak ada binatang iblis. Setelah yang lain beristirahat semalam, mereka harus memulihkan kekuatan tempur mereka. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia mengeksekusi Lightning Evasion.
Kilatan petir menyambar di udara. Dalam sekejap, dia sampai kembali di pintu masuk hutan. Ketika Zhang Lai, yang telah memulihkan sebagian besar esensinya, melihat Xiao Chen keluar, dia bangkit dan bertanya, "Bagaimana kabarnya? Bagaimana situasi di sana?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya, agak aneh. Saya tidak melihat satu pun binatang iblis. Itu terlalu sepi. Saat kita masuk, kita harus berhati-hati. Zhang Lai tertawa, diam itu bagus. Saya di sini untuk membunuh iblis. Pada akhirnya, kami bahkan tidak melihat satu pun. Saya merasakan sakit kepala setiap kali saya melihat binatang iblis. Di bawah pimpinan Xiao Chen, tim memasuki hutan. Setelah mereka tenang, mereka segera mulai mengobati luka mereka. Setelah sekian lama, seharusnya sudah sekitar tengah malam di benua Tianwu. Di ruang aneh ini, bulan purnama merah menggantung tinggi di udara sepanjang waktu. Langit tetap suram selamanya, tidak ada yang terbiasa. Setelah terus bergerak sepanjang hari, orang-orang yang terluka telah memasuki alam mimpi sejak lama. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng tidak berani tidur. Mereka mencari kayu untuk menyalakan api, lalu mulai mengobrol satu sama lain. Nyala api yang menari menyinari wajah mereka. Zhang Lai memandangi bulan purnama merah jauh di atasnya. Tiba-tiba, dia berkata, "Apakah kalian merasa bulan sedikit lebih terang dibandingkan saat kita pertama kali tiba?" Ketika Xiao Chen dan Mu Heng mendengar ini, mereka mengangkat kepala untuk melihatnya. Memang benar seperti yang dikatakan Zhang Lai. Awalnya, bulan purnama hanya berwarna merah tua. Sekarang, warnanya berubah menjadi merah. Cahaya merahnya terlihat sangat mengerikan. Mu Heng menarik kembali pandangannya dan bibirnya melengkung. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, bagaimana pentingnya apakah bulan itu merah atau tidak. Konyol sekali. Zhang Lai tersenyum dan berkata, "Saya hanya mengatakannya dengan santai. Ini tidak konyol. Brengsek. Beri aku iblis untuk berlatih. Itu lebih baik daripada duduk di sini." Namun, pandangan Xiao Chen tertuju pada bulan purnama yang tergantung di langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dengan jelas bulan merah yang bulat. Pada akhirnya, dia merasa itu agak aneh. Warna merah itu terasa seperti hidup. Namun, jaraknya terlalu jauh, perasaan itu terlalu kabur. Xiao Chen tidak berani memastikannya. Tiba-tiba Xiao Chen mendengar suara gerakan. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berkata, "Sesuatu sedang terjadi. Kalian berdua diam di sini dulu, aku akan pergi melihatnya." Saat Mu Heng dan Zhang Lai mendengarnya, Xiao Chen sudah menghilang sepenuhnya. Zhang Lai menghela nafas dan berkata, kekuatannya semakin sulit untuk dilihat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari transposisi 7 bintangmu. Mu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Transposisi 7 bintang secara teknis tidak bisa menjadi teknik gerakan, itu harus menjadi semacam teknik bela diri. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk membandingkannya. Dalam beberapa saat, Xiao Chen tiba di tempat suara itu berasal. Sosok putih yang dikenalnya muncul dalam pandangannya, itu adalah Yun Kexin. Xiao Chen menghela nafas lega. Blood Cross memang bukan ancaman baginya. Dia bergegas ke depan Yun Kexin dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai terjatuh ke depan. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia segera bergegas ke depan untuk mendukungnya dan menemukan luka mengerikan di punggungnya. Luka berdarah yang lama membuat pakaian putihnya menjadi merah. Yun Kexin sekarang tidak sadarkan diri. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain menggendongnya dan bergegas kembali. Zhang Lai memandang Yun Kexin yang tidak sadarkan diri. Dia berkata dengan heran, Yun Kexin sebenarnya terluka parah. Binatang iblis peringkat 4 puncak seharusnya tidak bisa melakukan ini padanya. Semua orang telah melihat sendiri kekuatan Yun Kexin. Terlebih lagi, apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Xiao Chen sendiri tidak berani mengatakan dirinya bisa mengalahkan Yun Kexin. Binatang iblis yang tidak bisa ditangani Yun Kexin, bahkan Xiao Chen pun akan kesulitan. Mu Heng bergumam, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selain dia, tidak ada satupun dari kami yang mengetahui detail misi ini. Apakah kita akan terjebak di sini? Xiao Chen saat ini sedang menangani luka Yun Kexin. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia merasakan sakit kepala.
Dia telah menyetujui permintaan Liu Tianyu untuk membunuh Jenderal Iblis. Namun, dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia terjebak di sini. Xiao Chen meremukkan pil pengisian darah dan mengoleskannya pada luka Yun Kexin. Lalu dia mengeluarkan pil pengisian darah lagi. Xiao Chen hendak memasukkannya ke dalam mulut Yun Kexin ketika gadis yang dipeluknya tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan berkata dengan lemah, "Terima kasih." Xiao Chen senang saat melihatnya bangun. Dia tersenyum dan berkata, "Atasi lukamu dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti." Setelah 4 jam, Yun Kexin berhenti mengedarkan energinya. Beberapa warna kembali ke wajahnya. Tanpa menunggu tim bertanya, dia berkata, "Setelah aku membunuh Blood Crow King, aku diserang secara diam-diam oleh iblis." Cahaya aneh muncul di mata Zhang Lai. Dia dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan iblis?" "Dibunuh olehku." Yun Kexin mengeluarkan mayat Shadow Demon dari cincin tata ruangnya. "Ini adalah iblis bayangan. Itu adalah salah satu klan bawahan di bawah klan darah iblis kerajaan di dunia iblis." Setelah itu, Yun Kexin berbicara tentang spesialisasi Shadow Demon dalam pertempuran, memperkenalkan semuanya satu persatu kepada semua orang. Kemudian dia menjawab beberapa pertanyaan Zhang Lai tentang iblis. Yun Kexin mengambil kembali peta itu dari Xiao Chen. Setelah itu, dia menunjuk ke kaki gunung di belakang hutan. "Kita harus melewati hutan itu besok malam dan berkumpul dengan tim lain di kaki gunung." Zhang Lai merasa ini aneh, jadi dia bertanya, "Kakak senior Yun, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Apakah seseorang memasuki sub ruang ini sebelum kita melakukannya?" Yun Kexin menyimpan petanya dengan benar sebelum berkata, "Kita bisa melihat situasi sub ruang dari sumur reinkarnasi. Namun, kami hanya dapat mengamati situasi kasarnya. Kita tidak bisa melihat binatang iblis apa yang ada di hutan ini." Mereka menghabiskan malam itu dalam diam. Ketika langit cerah, atau setidaknya langit benua Tianwu cerah, luka-luka kelompok itu sedikit banyak telah pulih setelah beristirahat selama 1 malam dan dengan bantuan pil pengisian darah. Di subruang ini, langit selalu berwarna merah tua, menyebabkan persepsi mereka tentang waktu menjadi sedikit kabur. Gao Xiang baru saja membuka matanya dan melihat Yun Kexin menatapnya tanpa ekspresi. Dia terkejut dan bergumam, "Kakak senior Yun, aku." Yun Kexin memotongnya dengan suara dingin, "Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu secara pribadi." Saat ini, yang lain sudah bangkit dan melihat pemandangan ini. Mereka tidak berbelas kasih kepada Gao Xiang. Jika bukan karena kecerobohan Gao Xiang, keadaan mereka tidak akan menyedihkan. Xiao Chen berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia memandang Yun Kexin dan berkata, "Saya akan maju ke depan dan memeriksa situasinya. Kalian semua harus menunggu di sini dulu." Yun Kexin menghentikan Xiao Chen dan berkata, "Jangan pergi ke sana sendirian. Kami akan bergerak bersama. Hutan ini sangat aneh. Yang terbaik bagi kita adalah tetap bersama." Tampaknya masuk akal. Jika terjadi sesuatu secara tiba-tiba, saya mungkin tidak dapat menghadapinya sendirian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak memperdebatkannya. Di bawah kepemimpinan Yun Kexin, semua orang bergerak dengan hati-hati di hutan yang gelap ini. Setelah memulihkan kekuatan tempur mereka, semua orang bisa bergerak lebih cepat. Dalam 1 jam, mereka berhasil mencapai ujung jalan yang dibuat Xiao Chen kemarin. Xiao Chen menggambar lunar sabre shadow-nya dan mengirimkan beberapa helai pedangki. Lampu listrik berkedip-kedip di hutan. Itu segera mengubah semak-semak besar di depan mereka menjadi bubuk. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka beberapa helai pedangki dari Xiao Chen akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Dia jauh lebih kuat daripada Saint Martial kelas inferior puncak biasa. Xiao Chen berkata, "Aku sudah mencari sejauh ini kemarin. Saya tidak begitu paham dengan situasinya mulai saat ini." Yun Kexin mengangguk dan berkata, "Ini seharusnya menjadi batas antara kawasan inti hutan dan pinggirannya. Kita tidak bisa gegabah mulai saat ini. Ye Chen, terus buka jalan untuk kami." Gemuruh. Pedang Ki Xiao Chen membuat semak-semak dan semak berduri di depannya menjadi debu. Sama seperti itu, Xiao Chen dengan paksa membuat jalan keluar untuk semua orang. Setelah berjalan sejauh 500 meter lagi, kerumunan itu tidak menemui bahaya apapun. Ekspresi Zhang Lai dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Namun,
Ekspresi Yun Kexin berubah menjadi lebih suram. Hati-hati, jangan lengah. Jika tidak, Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Ketika Yun Kexin melihat ada orang yang lengah, dia mengingatkan mereka. Namun, mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Tim tidak mengindahkan kata-kata Yun Kexin, mereka hanya menjadi sedikit lebih waspada. Puci. Setelah mereka berjalan beberapa kilometer, ketika penjagaan tim berada pada titik terendah, cabang pohon merah yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara seperti pedang tajam. Menuju tim dengan sangat cepat. Yun Kexin yang selalu menjaga kewaspadaannya segera menghunus pedangnya dan membelah dahan pohon menjadi dua. Cabang pohon yang patah itu jatuh ke tanah. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat yang lain tidak siap. Dua orang yang meninggal akibat dahan pohon yang bercahaya merah menembus jantungnya. Begitu cabang pohon muncul, Xiao Chen segera mengulurkan rasa spiritualnya. Dia melihat sosok hitam muncul kembali di balik pohon yang jaraknya 500 meter. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan melihat ke arah kelompok itu. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mengirimkan busur cahaya ke udara. Pedang ungu Qi menghancurkan sebagian besar cabang pohon di sekitarnya dengan suara "sua". Yun Kexin juga tidak lambat bereaksi. Pedangnya bergetar di udara dan dahan pohon yang berterbangan di udara sepertinya dihentikan oleh energi tak berbentuk. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah dengan berisik. Xiao Chen tidak asing dengan cabang-cabang aneh ini. Dia pindah ke sisi Yun Kexin dan berkata, ada roh pohon di hutan ini. Terlebih lagi, mereka ada di sini dalam jumlah besar. Saya tahu, kata Yun Kexin dengan tenang. Kita harus segera menemukan posisi roh pohon. Jika tidak, mereka akan sangat sulit untuk ditangani. Roh pohon adalah binatang iblis tipe tumbuhan yang sangat sulit untuk dihadapi. Mereka disembunyikan di dalam hutan. Jika mereka tidak menyerang, roh pohon tidak dapat dibedakan dari pohon biasa. Gao Xiang mengungkapkan ekspresi cemas, betapa penuh kebencian, tidak ada cara untuk menemukan roh pohon. Kita akan terjebak di sini dan mati. Bang! Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan terkondensasi pada pedang seputih saljunya. Kemudian dia membelah pohon di sebelahnya menjadi dua dengan suara ledakan yang keras. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Zhang Lai berdiri di samping dan bertanya, merasa ragu. Xiao Chen terus bergerak, segera, 4 atau 5 pohon besar di kedua sisinya terbelah menjadi dua. Setelah itu, Xiao Chen menebang lebih banyak pohon. Kerumunan yang awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Karena dia tidak bisa membedakannya, maka dia akan menebang semua pohon di sekitarnya. Dia pasti akan bertemu dengan roh pohon yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, semua pohon di sekitar kelompok itu ditebang. Namun, mereka tidak bertemu dengan roh pohon. Namun, bidang pandang kelompok membaik. Ketika Gao Xiang melihat situasinya, dia mau tidak mau ingin pergi membantu. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia meminta pendapat Yun Kexin terlebih dahulu. Yun Kexin berpikir sejenak, lalu mengangguk untuk menunjukkan persetujuan dengan pemikiran Gao Xiang. Gao Xiang tidak lemah. Selain itu, karakteristik teknik bela diri miliknya sangat cocok untuk bertarung dengan roh pohon. Setelah dia menemukan roh pohon, dia bisa mengandalkan teknik bela diri yang ganas dari puncak Qianduan untuk membunuh roh pohon. Hah! Gao Xiang menarik pedang besar dari punggungnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia mendorong kakinya dari tanah dan berteriak sebelum mendarat di samping pohon besar. Pedang besar itu membawa kekuatan besar saat dia menebaskannya ke arah pohon. Bang! Terdengar suara yang keras, namun anehnya, pohon ini tidak dipatahkan oleh Gao Xiang.